Rama dan Dina adalah sepasang kekasih yang berniat untuk menikah. Mas, kapan nih kita bakal nikah? Mas lo udah janji bakal nikahin aku. Tapi sampai sekarang Mas belum juga ngenalin aku ke orang tua Mas. Maaf ya dek, bukannya Mas itu belum mau mengenalin. Cuma kan beberapa bulan ini Mas itu lagi sibuk banget sama beberapa pekerjaan. Alah Mas nih, alasannya itu terus. Bosen deh aku dengarnya. Ini bukan alasan dek, tapi emang beneran loh kerjaan Mas itu lagi numpuk banget beberapa bulan ini. Ya udah ya, kalau gitu kamu mau Mas kenalin ke keluarga Mas kapan? Ya secepatnya lah Mas. Aku tuh pengen bisa cepet nikah sama Mas. Masa Mas gak pengen gitu cepet nikah sama aku? Ya udah, gimana kalau besok Mas kenalin ke orang tua Mas deh. Kamu udah siap kan? Hah? Besok? Kok mendadak banget sih Mas? Kan kalau aku mau ketemu orang tua Mas tuh harus siap-siap dari jauh-jauh hari Mas. Aku tuh pengennya tampil sempurna di mata orang tua Mas. Lah, katanya minta secepatnya. Giliran besok bilangnya butuh waktu untuk siap-siap. Dan denger ya dek, kamu itu gak harus tampil sempurna di depan orang tua Mas. Kan kamu itu mau menikahnya sama Mas, bukan sama orang tua Mas. Lagian kamu udah sempurna banget kok di mata Mas selama ini. Ih Mas mah bisa aja deh bikin aku seneng. Ya udah deh, besok aku siap ketemu orang tua Mas. Nah gitu dong. Nanti malam Mas kasih tahu sama orang tua Mas kalau besok Mas itu mau ngenalin kamu ke mereka. Iya Mas, siap. Tapi kok aku takut ya Mas. Nanti orang tua Mas gak suka sama aku. Terus gak ngerestuin hubungan kita, gimana coba? Ya nggak mungkin lah. Orang tua Mas tuh pasti suka kok sama kamu dan bakal merestui hubungan kita. Jadi kamu tuh jangan terlalu khawatir ya. Tetap aja Mas, aku gak bisa berhenti khawatir. Aku jadi deg-degan banget deh mau ketemu orang tua Mas. Udah, kamu tenang aja. Semuanya pasti baik-baik aja. Udah yuk, sekarang Mas antar kamu pulang. Keesokan harinya, duh, jam segini kok Dina belum nelpon aku ya. Dia mau gak sih aku tuh kenalkan ke orang tuaku? Aku telepon deh. Halo dek, kamu kok gak ada kabar sih? Mas itu nungguin kamu nelpon Mas loh. Kamu beneran mau kan Mas kenalin ke orang tua Mas? Astagfirullah Mas, maaf ya. Tadi aku tuh disuruh bos buat gantiin shift kerja temanku yang gak kerja. Dan niatnya pas udah selesai baru deh aku kasih kabar ke Mas. Pantesan aja, dedek. Mas kan udah berkali-kali bilang, mbok ya kamu itu berhenti kerja jadi karyawan pabrik di situ. Udahlah gajinya kecil, terus kamu sering banget disuruh-suruh. Mas tuh nggak tega loh. Ya sayang loh Mas kalau tiba-tiba berhenti. Manalah nyari kerja sekarang susah. Pas itu aja Mas cariin gak dapet-dapet. Apalagi entar kalau aku cari kerja sendiri. Ya udah, kamu tuh nggak usah kerja lagi aja ya. Kan bentar lagi kita nikah. Kamu bisa fokus jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi Mas, aku pengennya sambil kerja. Soalnya kalau jadi ibu rumah tangga tuh pasti suntuk Mas. Kerjaannya di rumah terus. Tapi kan baiknya itu ketika udah menikah, kamu harus fokus urus rumah dan keluarga. Masa masih mau tetap kerja sih? Lagian ya dek, nanti kalau kamu itu ngurus rumah sambil kerja, kamunya bisa kecapean loh. Emangnya kamu kuat apa nanti ngurus rumah sambil kerja? Ntar malah urusan rumah jadi gak keurus lagi. Ya ampun, kok Mas meragukan sih? Udah toh, Mas tenang aja. Aku tuh bisa ngurus rumah sambil kerja. Kamu nih keras kepala banget ya kalau dibilangin. Ya udah. Besok pas sudah nikah kamu boleh tetap kerja. Tapi dengan syarat kamu harus benar-benar memenuhi kewajiban kamu sebagai seorang istri. Gimana? Oke, kalau cuma itu mah aku masih bisa banget Mas. Gampang. Kebiasaan deh kamu ini dedek, menggampangkan sesuatu. Awas aja ya sampai kamu itu nggak bisa dan akhirnya ngeluh. Hehehe, enggak kok Mas, tenang aja toh. Ya udah, nanti kalau kamu itu udah selesai kerjaannya, terus siap-siap ya. Dan telepon Mas kalau kamu udah siap, nanti kita langsung jemput. Oke deh, siap Mas. Beberapa jam kemudian, Ternyata capek juga ya kalau abis kerja langsung siap-siap pergi lagi. Tapi nggak apa-apa deh, kan ini mau ketemu Camer. Duh, tapi aku beneran deg-degan banget deh. Aku takut banget. Nanti orang tua Mas Rama tuh nggak suka dan nggak ngerestuin hubunganku sama Mas Rama. Apalagi kan aku cuma wanita lulusan SMA yang kerja sebagai karyawan pabrik.
Duh, kok aku baru kepikiran sih itu sekarang? Ya kalau dipikir-pikir nggak mungkin sih ada orang tua yang rela anak laki-lakinya yang udah sukses ini nikah sama cewek yang cuma lulusan SMA dan kerja sebagai karyawan pabrik. Ini mah udah fix kalau orang tua Mas Rama nggak bakal suka sama aku. Duh, gimana ya caranya biar aku bisa langsung dapat restu dari orang tuanya Mas Rama? Apa aku pura-pura aja ya kerja jadi PNS? Orang tua mana sih yang nggak suka kalau dapat menantu PNS? Wih, ya ampun, gacor juga nih ideku. Tapi berarti aku harus ngomong dulu nggak sih sama Mas Rama? Biar nanti Mas Rama nggak keceplosan bilang kalau aku ini cuma karyawan pabrik. Ya udah deh, aku telepon Mas Rama dulu. Lagian aku juga udah siap ini. Halo, assalamualaikum Mas. Aku udah siap nih, jemput aku ya. Waalaikumsalam. Wih, tumben banget kamu, Dek. Cepet banget siap-siapnya. Ya udah kalau gitu Mas langsung gas jemput kamu ya. Mas matiin dulu teleponnya. Bentar Mas. Jangan langsung dimatiin. Aku tuh mau ngomong sesuatu dulu sama Mas Rama. Loh, mau ngomong apa lagi sih, Dek? Ini waktu udah mepet banget loh. Mau ketemu orang tua Mas. Jadi gini Mas, aku tuh kepikiran kalau orang tua Mas tuh nggak bakal suka deh sama aku. Secara loh Mas, aku kan cuma lulusan SMA dan kerja sebagai karyawan pabrik. Nah, aku takut Mas kalau nanti orang tua Mas tuh nggak ngerestuin hubungan kita. Jadi aku niatnya pura-pura kerja sebagai PNS nanti di depan orang tua Mas. Mas juga jangan lupa ya, harus meyakinkan orang tua Mas kalau aku tuh benar-benar kerja sebagai PNS. Hah? Kamu seriusan, Dek? Berarti kita sama aja nih. Mau bohong dong sama orang tua Mas. Ya iyalah Mas, ini kan demi kebaikan kita. Emangnya Mas mau gitu kalau nanti orang tua Mas nggak suka dan nggak ngerestuin hubungan kita? Terus kita disuruh pisah. Ya nggak mau toh, Dek. Tapi kan nggak dengan cara bohong juga buat dapetin restu orang tua Mas itu. Gini ya, emangnya Mas bisa menjamin gitu kalau kita nggak bohong dan bicara apa adanya, orang tua Mas bakal setuju setelah tahu kalau aku ini cuma lulusan SMA dan kerja sebagai karyawan pabrik? Ya Mas emang nggak bisa jamin sih. Tapi kan nggak ada salahnya kita coba dulu buat jujur, daripada ntar bohong ketahuan dan bikin masalah lagi. Ya ampun Mas, kalau kita coba jujur terus akhirnya kita nggak dapat restu, gimana coba? Oh, jangan-jangan Mas sengaja ya nyuruh aku jujur biar nanti orang tua Mas nggak ngerestuin karena Mas pengen putus kan sama aku? Astagfirullahaladzim, nggak gitu loh, Dek. Mas itu sama sekali nggak ada niatan mau putus sama kamu. Mas kan udah sayang banget sama kamu. Masa iya Mas tega lakukan itu sih, Dek? Ya udah, berarti Mas izinin dong aku pura-pura kerja jadi PNS di depan orang tua Mas. Dan Mas harus dukung dan meyakinkan orang tua Mas juga. Ya udah, iya. Nah, gitu dong. Ya udah, buruan jemput aku ya, udah jam segini juga. Ya kalau gitu Mas matiin dulu ya teleponnya. Habis itu Mas langsung OTW jemput kamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rama nih apa-apaan sih? Kok di awal tadi dia nggak setuju banget kalau aku pura-pura jadi PNS? Ya udahlah, yang penting kan dia udah setuju dan ngizinin. Udahlah, mending aku pakai parfum biar wangi. Rama pun akhirnya menjemput Dina dan membawanya ke rumah orang tuanya. Nah Bu, jadi Rama tuh mau mengenalkan pacar Rama ke ibu. Namanya Dina, Bu. Oh, jadi ini pacar kamu ya? Iya, lumayan cantik lah. Tapi ngomong-ngomong, pacar kamu ini kerja apa? Aku kerja jadi PNS, Bu. Emang sih gajinya itu bukan yang paling besar, tapi alhamdulillah bisa mencukupi semua kebutuhan. Wah, beneran kah kamu itu kerjanya jadi PNS? Ibu jadi kagum deh. Apalagi kamu tuh merendah gitu, nggak sombong. Aku nggak nyangka banget deh kalau Dina itu bisa bohong kayak gitu. Aku jadi sedikit kecewa. Tapi mau gimana lagi, dia udah terlalu takut kalau nggak bakal direstuin. Ya udahlah, biarkan saja. Nak, ayo diajak makan dulu itu pacar kamu. Pasti pacar kamu belum makan kan? Ibu udah masakin opor ayam yang paling enak loh. Duh Bu, nggak usah deh. Aku jadi nggak enak. Kan aku baru pertama kali kesini. Masa udah diajak makan aja sih? Loh, ya nggak apa-apa toh. Kan kamu juga calon mantu ibu. Jadi nggak ada salahnya kan kalau ibu nawarin kamu makan. Hah? Ini beneran apa? Aku langsung dianggap calon mantu. Duh, rasanya seneng banget deh. Ternyata pura-pura jadi PNS itu bagus banget ya. Langsung dapet restu dari orang tua Mas. Loh Nak, kok kamu malah bengong sih?
Ayo kita makan dulu. Iya Bu. Ini beneran apa? Gara-gara si Dina ngaku jadi PNS ibu langsung baik banget kayak gini. Padahal pas malam aku bilang mau ngenalin Dina, reaksi ibu itu nggak begitu bagus. Setelah makan, Rama, kamu ini kapan toh mau nikahin si Dina? Kalian kan udah pacaran lama dan udah kenalin ke ibu juga hari ini. sebenarnya emang hasilnya Rama sama Dina tuh mau minta restu sama ibu. Oh alah, udah nggak usah kelamaan. Ibu itu udah 100% ngerestuin kok kalau kamu nikah sama si Dina ini. Dia ini loh, udah cantik, PNS lagi. Duh Bu, jangan terlalu muji Dina dong, Dina jadi malu. Nah, ibu tuh nggak terlalu muji kok. Kan emang kenyataannya gitu. Jujur ya, ibu tuh seneng banget loh. Akhirnya ibu bisa dapat menantu sesuai dengan keinginan ibu yang kerja jadi PNS gitu kamu. Jadi ibu tuh nggak malu ntar pas pamer sama tetangga. Oh iya, ngomong-ngomong kamu udah bisa masak belum? Alhamdulillah bisa kok Bu. Cuma ya belum jago banget. Nah, ini namanya udah paket lengkap. Pokoknya ya Rama, kamu tuh harus segera nikahin Dina. Jarang-jarang loh kamu dapet cewek sepaket lengkap ini. Iya ibu, udah. Rama kan emang niatnya mau cepet nikahin Dina. Oh iya Bu, bapak kemana toh? Padahal kan semalam itu udah bilang mau mengenalkan pacar aku, tapi kok bapak malah nggak ada sih? Sebenarnya bapak tuh udah prepare ketemu sama pacar kamu. Cuma tadi bapak tiba-tiba ada kerjaan mendadak. Makanya deh bapak nggak bisa nemuin pacar kamu ini. Udah toh, kamu tuh tenang aja. Kalau ibu udah ngerestuin dan suka, berarti bapak kamu juga bakal suka dan ngerestuin. Ah, yang bener aja Bu. Ya udah deh kalau gitu. Tapi ya Rama pengennya tetap mengenalkan si Dina ke bapak ya, supaya bapak itu lihat dan tahu. Begitu, gimana pacar Rama? Iya, nggak apa-apa sih. Tapi kamu sama Dina harus cepet nikah ya. Kalau bisa minggu ini. Ibu ini ngebut banget dah. Yang mau nikah itu kan Rama loh. Dan Bu, kalau minggu ini tuh kerjaan Rama masih numpuk. Ayolah, masalah kerjaan mah gampang. Kamu loh bosnya, jadi nggak apa-apa lah. Udah liburin aja perusahaan kamu itu. Tapi Bu, ntar kalau gitu perusahaan Rama malah rugi dong. Nggak akan kok. Udah toh, nurut aja apa kata ibu. Kalau seorang ibu itu udah nyuruh, mbok ya langsung dilakuin. Biar kamu dapat barokah. Ya udah, Rama bakal nikah sama Dina dalam waktu seminggu ini. Nah, gitu dong. Ya udah, sana anterin Dina pulang. Jangan lupa kasih dia uang bulanan buat beli skincare. Iya Bu, tanpa ibu suruh juga Rama juga bakal melakukan itu kok. Yaudah, Mas anterin pulang. Makasih ya Bu. Dina udah disambut baik. Apalagi Dina tadi sampai diajak makan. Dina jadi nggak enak deh. Udah Tona, nggak usah pakai acara nggak enak segala. Bentar lagi kan kamu akan jadi istri dari anak ibu. Jadi ya wajarlah ibu memperlakukan kamu sebaik mungkin. Iya Bu, sekali lagi makasih ya. Kalau gitu Dina pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, aku beruntung banget deh bisa dapet calon mantu kayak Dina itu. Nggak sia-sia aku ngerawat Rama dengan sangat baik dari kecil. Jadinya dia pinter deh pilih calon istri. Sementara itu saat di mobil, Tuh kan Mas, apa kata aku? Dengan pura-pura aku kerja jadi PNS, Ibu Mas loh langsung setuju. Malah tadi langsung ngerestuin dan nyuruh kita cepet-cepet nikah. tapi Dek, Mas tuh ngerasa bersalah. Udah membohongi ibu, apalagi tadi ibu itu kelihatannya berharap banget. Padahal kan aslinya kamu itu nggak beneran kerja jadi PNS. Mas, ini tuh demi kebaikan kita. Kalau aku nggak pura-pura jadi PNS, nggak mungkin lah Ibu Mas langsung ngerestuin kita tadi. Iya sih Dek, tapi kan tetap aja cara kita itu salah buat ngebohongin ibu. Kalau ibu sampai tahu yang sebenarnya gimana coba? Ya makanya Mas, jangan dikasih tahu dong. Kita harus pinter-pinter jaga rahasia. Ibu Mas tuh ya nggak bakal tahu kalau nggak dikasih tahu. Udah toh, jangan terlalu dipikirin. Ini tuh ya jalan satu-satunya Mas, biar kita langsung dapat restu dari orang tua Mas. Ibu Mas kan juga tadi bilang kalau kriteria menantu Ibu Mas sama Bapak Mas tuh sama. Berarti kan orang tua Mas tuh ya suka dan seneng kalau dapat menantu kerjanya PNS. Bener juga ya, tapi Ya ampun Mas, masih ada tapi lagi. Udah toh udahlah yuk langsung anterin aku pulang. Aku udah capek banget loh.
Beberapa hari kemudian, Dina dan Rama pun melangsungkan pesta pernikahan dengan sangat meriah. Duh, sebentar lagi akadnya nih. Kok aku yang deg-degan ya? Tapi aku merasa bahagia banget deh. Akhirnya si Rama menemukan wanita yang paling tepat untuk dinikahi. Dia loh dari dulu punya kebiasaan banget pacaran sama cewek-cewek yang gak jelas. Untung aja dia nikahnya sama Dina yang paket lengkap. Pak Iwan, wah Bapak udah rapi banget. Pasti Bapak deg-degan banget ya mau nikahin anak Bapak. Ya Bu, bener banget. Tapi jujur, Bapak itu bahagia banget loh. Karena anak Bapak itu bisa dapat anak ibu yang baik dan bertanggung jawab. Ya iya dong Pak, saya kan sudah membesarkan Rama itu dengan sangat baik. Ya iya dong Pak, kan saya sudah membesarkan Rama itu dengan sangat baik. Tapi saya juga seneng kok Pak, karena Rama bisa nikah sama anak Bapak yang udah paket lengkap, udah cantik, bisa masak, PNS lagi. Nanti kita yang akur ya Pak jadi besan. Apa Bu, kerja PNS loh? Anak saya itu kan kerjanya cuma jadi karyawan pabrik Bu, bukan PNS. Pak Iwan ini ya suka banget bercanda deh. Sampai bercandanya di detik-detik ketika anak kita udah mau nikah. Oh, saya itu nggak bercanda sama sekali ya. Kenyataannya emang anak saya itu bukan PNS. Dia itu cuma kerja jadi karyawan pabrik saja Bu. Makanya saya itu bersyukur banget sih si Rama itu. Aku serius nikahin si Dina. Apalagi keluarga ibu kan udah nerima Dina apa adanya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ibu itu udah dipanggil MC. Acara akadnya sudah mau langsung dimulai tuh. Ayo Bu, kita langsung ke tempat akadnya. Saat di tempat akad, Stop, jangan dilanjutin lagi. Dengar ya, saya umumin kalau pernikahan Rama dan Dina itu batal. loh ibu-ibu apa-apaan sih? Kok malah bilang gitu? Ini udah mau akad loh Bu. Jangan malah bercanda nggak jelas kayak gini. Ibu mau malu-maluin keluarga kita apa? Tega kamu ya nak, bohongin ibu. Kamu sekongkol kan sama wanita rendahan ini, biar langsung dapat restu ibu. Wanita nggak tahu diri. Berani-beraninya ya kamu sengaja pura-pura jadi PNS biar dapat restu dari saya. Kamu itu loh cuma karyawan pabrik doang. Dengan pedenya mau nikah sama anak saya dengan pura-pura jadi PNS. Loh, ibu tahu dari mana? Bu, please Bu, dengerin penjelasan Dina dulu. Ini nggak seperti yang ibu pikirin. Dina nggak bermaksud. Halah, basi tahu nggak? Udah sekarang mending kamu dan orang tua kamu langsung pergi dari sini. Dan semuanya bubar-bubar. Nikahannya batal. Saya tegasin ya, pernikahannya batal. Ibu tuh sombong banget ya jadi orang. Aku akuin ya Bu, kalau aku tuh emang salah udah bohongin ibu pura-pura jadi PNS. Tapi kenapa coba ibu sampai teganya mau batalin pernikahan aku sama Rama? Aku sama Rama itu Bu, saling cinta. Kenapa coba ibu malah mau nikahin Rama sama wanita lain? Kamu apa-apaan sih? Kok malah nampar ibu emas? Kamu tuh bener-bener wanita nggak baik ya. Untung aja Mas itu nggak jadi nikahin kamu. Mas, kok kamu malah ngomong gitu sih? Kita itu saling cinta loh Mas. Dan kita udah mau nikah. Dasar ya kalian tuh, ibu sama anak nggak ada bedanya. Sama-sama nggak punya hati. Awas aja ya kalian. Setelah ini aku bakal ganggu keluarga kalian. Kalian nggak akan pernah tenang seumur hidup. Tiba-tiba sebuah tiang tenda hajatan di tempat tersebut pun roboh dan mengenai kaki Dina. Astagfirullah nak, kok bisa sih? Kamu ini ketimpa tiang hajatan. Yuk kita langsung ke rumah sakit saja. Rama, kamu mau ngapain ha? Udah, gak usah pakai acara nolongin wanita nggak tahu diri itu. Kamu nggak dengar apa omongan dia tadi yang udah ngancem keluarga kita? Rama pun tidak jadi menolong Dina dan akhirnya Dina pun dibawa ke rumah sakit oleh bapaknya. Dan sejak saat itu kaki Dina mengalami kelumpuhan.